Kau tahu, aku sudah melihat banyak hal di sekolah ini, ujar Pak Jenkins, si petugas kebersihan Bruban, sambil mendorong kereta dorongnya melewati lorong-lorong Elmwood High yang bergema, tapi aku belum pernah melihat ramuan cinta sebelumnya. Ia mengamati ramuan keruh di dalam botol kecil yang tak sengaja dijatuhkan Alex. Alex, yang mengaku sebagai guru cinta di sekolah itu, panik. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, serunya, sambil bergegas membersihkan tumpahan dengan segenggam tisu. Ini hanya, PR Sains. Pak Jenkins terkekeh, matanya berbinar-binar geli. Kalau kau bilang begitu, Nona Romantica, katanya sambil menepuk pundaknya sambil melanjutkan ronda malamnya. Kisah Alex dan pencarian cintanya di labirin Elmwood High School bukanlah kisah bisikan dan tatapan aneh. Kisah ini adalah kisah tentang usaha yang sungguh-sungguh, momen-momen canggung, dan sesekali ledakan bahan kimia di laboratorium kimia. Alex adalah seorang gadis yang menunjukkan isi hatinya dan kecintaannya pada romansa dalam bentuk kartu perpustakaan usang. Teman-temannya memanggilnya Dokter Cinta, karena ia bisa melafalkan kebiasaan kawin bulu babi atau soneta Shakespeare dengan antusiasme yang sama. Obsesi terbarunya adalah mahasiswa baru yang misterius, Eden, yang tiba di pertengahan semester. Dengan ketampanannya yang muram dan auranya yang misterius, ia menjadi buah bibir di sekolah. Namun tidak seperti yang lain, Alex tidak hanya ingin tahu warna favoritnya atau apa menu makan siangnya. Ia ingin memahaminya, mengupas lapisan-lapisan dan menemukan pribadi di balik permukaan. Dan jika sedikit ramuan buatan sendiri bisa membantu, mengapa tidak? Rencananya sederhana, membuat ramuan cinta yang sempurna, memberikannya kepada Eden, dan menyaksikan panah cupit menancap tepat di jantungnya. Namun, seperti yang segera ia pelajari, jalan menuju cinta sejati jauh lebih rumit daripada tabel periodik. Bahan-bahan ramuannya adalah campuran cerita rakyat internet dan adegan-adegan komedi romantis yang setengah teringat. Ia menghabiskan waktu berminggu-minggu mengumpulkannya. Air mata hiena yang tertawa, yang ia pikir bisa dipalsukan dengan air jeruk lemon. Sehelai bulu burung tropis langka, yang mudah diganti dengan bulu yang dicabut dari burung beo peliharaan pamannya, dan sejumput cahaya bintang, yang ia harap akan diwakili oleh glitter. Resepnya mengharuskan malam yang diterangi cahaya bulan dan pernyataan cinta. Tetapi ia belum sepenuhnya menemukan cara untuk menyelundupkan Eden ke atap tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi pertama-tama, ia harus menyempurnakan ramuannya. Alex menghabiskan sore harinya di laboratorium kimia, kacamata pengamannya berembun saat ia menuang, mengukur, dan mengaduk. Sahabatnya, Mandy, adalah rekan labnya yang enggan, seringkali teralihkan oleh gosip terbaru atau petualangan romantisnya sendiri. Kau tahu ini tidak akan berhasil, kan? Kata Mandy, sambil mengangkat botol berisi cairan hijau yang menggelegak. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa kau seduh dalam gelas kimia. Alex menatapnya dengan sorot mata penuh tekad. Kau hanya tidak percaya pada sains, jawabnya. Atau cinta. Atau mungkin kau hanya cemburu karena aku akan menjadi orang pertama yang memecahkan kode cinta. Mandy memutar bola matanya. Kau akan menjadi orang pertama yang meledakkan sekolah, lebih tepatnya. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Ramuan Alex semakin rumit, begitu pula alasan yang ia berikan kepada guru-gurunya untuk bau yang tercium dari belakang kelas. Namun Eden tetap saja sulit dipahami seperti biasanya. Ia sopan tetapi acuh tak acuh, selalu asyik dengan pikirannya atau buku, seolah tak pernah memperhatikan Eden atau murid-murid lain yang berebut perhatiannya. Pada suatu sore yang menentukan, ketika Alex sedang menambahkan bahan terakhir ke ramuan terbarunya, kelopak mawar kering yang jatuh dari patung halaman sekolah, Eden tersandung masuk ke ruang kelas kimia. Ia sedang mencari tempat yang tenang untuk belajar dan tak sengaja membuka kunci pintu. Alex membeku, jantungnya berdebar kencang saat ia mengamati pemandangan di hadapannya. Termos-termos, kuali-kuali, surat-surat cinta yang tercoret-coret di tepi buku pelajarannya. Apa yang kau lakukan? Tanyanya, suaranya rendah dan penuh rasa ingin tahu. Alex menarik napas dalam-dalam. Hanya eksperimen sains, katanya, suaranya bergetar. Sesuatu yang sangat penting. Eden mengangkat sebelah alis. Dan apa fungsinya? Yah, ini ramuan cinta. Akunya, pipinya memerah. Ruangan itu hening, hanya gelembung ramuan itu yang terdengar. Eden mengamatinya sejenak sebelum sebuah senyum tersungging di sudut mulutnya. Kau tahu, katanya, aku selalu menyukai novel roman yang bagus. Alex menatapnya, harapan bersemi seperti bunga musim semi di luar jendela kelas. Benarkah? Ia mengangguk, melangkah mendekat. Tapi kurasa aku lebih suka yang asli.
Ramuan itu memilih saat itu untuk meletus dalam pertunjukan warna dan asap yang spektakuler, membuat mereka berdua berlari ke lorong yang aman. Saat mereka terbatuk dan mengibaskan asapnya, Ethan mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Bagaimana kalau kita mulai dengan percakapan yang sebenarnya? Usulnya. Aku tidak terlalu suka ramuan, tapi aku tahu sedikit tentang puisi. Maka, di tengah hiruk-pikuk lorong SMA, di tengah tawa dan asap, Alex menyadari bahwa terkadang cinta tak butuh dorongan magis, cukup sedikit keberanian dan kecintaan yang sama pada karya klasik. Bersama-sama, mereka memulai kisah cinta mereka sendiri, yang tak melibatkan ramuan, melainkan penuh dengan tatapan curi-curi, bisikan rahasia, dan ikatan yang tumbuh lebih kuat daripada reaksi kimia apapun. Ternyata cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dipalsukan. Cinta adalah sesuatu yang tumbuh secara alami, seperti tanaman di rumah kaca sekolah atau persahabatan yang tumbuh di sekitar mereka. Dan saat mereka berjalan keluar sekolah, bergandengan tangan, Alex menyadari bahwa ia ternyata tak membutuhkan ramuan cinta. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri dan membiarkan cinta menemukan jalannya sendiri. Lalu bagaimana dengan ramuan itu? Ramuan itu disita oleh kepala sekolah, yang bersumpah baunya mencurigakan seperti bekal makan siang petugas kebersihan. Tapi Alex tidak menyesalinya. Lagi pula, ia memiliki cinta sejati, cinta yang seunik dan tak terduga seperti pengalaman SMA itu sendiri. Dan seperti kata pepatah, mimpi itu terbuat dari hal-hal seperti itu.